nasional, tapi sekarang internasional, dan bahkan media-media internasional sampai sejauh ini itu meminta keterangan juga ke saya selaku delegasi daripada teman-teman ini, kemudian tetap dari Merwadi. Kemarin soal pecahnya kasus di ini banyak persepsi, ada yang mempersepsikan ada yang provokator, kemudian ada juga yang mempersepsikan bahwa adanya ketidaksukaan atau ketidakharmonisasian antara TKA dengan TKI. Tapi namun pada prinsipnya bukan itu sebenarnya bagian daripada pokok permasalahan. Ada pelanggaran-pelanggaran normatif yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT ini terhadap pekerja TKI di sana. Inilah yang beberapa persoalan-persoalan ini teman-teman berpikir kemudian masuk menjadi tuntutan. Namun dalam hal ini PT ini tidak memudahkan sama sekali apa yang menjadi tuntutan teman-teman. Beberapa kali teman-teman bersurat, bahkan sudah melakukan aksi mogok sudah 2 kali, namun itu tidak diindahkan. Bahkan manajemen DNI mengeluarkan statement dan membuat surat balasan ke serikat bahwa mereka tidak mengakui, mereka tidak mau menerima ajakan di partai itu atau pengajuan mediasi di manajemen karena mereka ini tidak diakui keberadaan oleh kita. Manajemen DNI ada suratnya, ada surat balasannya. Kemudian itu sudah kita serahkan semua dari PPK kemarin untuk ditampilkan semua kemudian kita isu apa yang sebenarnya sudah akan kita sampaikan atau akan kita lempar kepada nanti atau akan kita tuntut kepada perusahaan itu sudah semua kemarin sudah kita sampaikan dengan DPP. Jadi kita membuat peraturan itu seperti ini supaya nanti permintaan wali, permintaan Sulawesi Tengah misalnya, permintaan CPP itu beda-beda gitu. Jadi kita memakan persepsi dalam konteks tuntutan. Nah, adapun persoalan-persoalan yang memang kita anggap itu pelanggaran normatif, tentu itu tadi disebutkan. Karena munculnya permasalahan ini sebenarnya karena tidak adanya terjadi mediasi, makanya mogok-mogok terus terjadi. Nah, kenapa tidak terjadi mediasi? Karena pelanggaran perserikat itu, kebebasan berserikat itu sudah ikut satu yang dilanggar. Belum masuk kepada persoalan pembunuhan pelanggaran K3, pelanggaran hak buruh bersama tadi sudah jelas, kemudian hak organisasi, karena di situ ada 2 pelanggaran. Konvensi ILO seperti yang disampaikan tadi itu, konvensi ILO itu sudah dilanggar. Konvensi ILO 76 Nah, ini kan memang China ini kan tidak ikut meratifikasi sama konvensi ILO, makanya dilanggar. Paling mirisnya lagi Indonesia ikut mengamini manajemen Indo yang ada di sana, tidak meluruskan persoalan itu bahwa kita harus menerima mereka. Justru rakyat Indonesia yang tidak menerima. Nah, kemudian lebih bobroknya lagi pemerintah melalui dinas tenaga kerja kabupaten tidak ikut berperan di situ. Hanya mengeluarkan rekomendasi organisasi tapi tidak ikut berperan untuk menyampaikan secara langsung apakah dalam bentuk surat atau bagaimana. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah dinas tenaga kerja. Kemudian pemerintah daerah itu kita lihat dalam hal ini beras tangan setelah ada kejadian cuci tangan. Iya. Ini yang kita lihat di bawah utara. Jadi pertama lepas tangan, yang kedua cuci tangan. Menyalahkan pekerja. Nah, ini kita anggap bahwa persoalan ini ya cuci tangan, menyalahkan pekerja sebetulnya, seolah-olah bahwa pekerja ini bertindak di luar konteks di luar daripada ketentuan yang ada, dan seolah-olah tidak diketahui oleh pemerintah sebelumnya. Nah, teman-teman ini kan sudah bertindak sesuai dengan mekanismenya. Nah, lahirlah terjadilah pada malam itu ya di tanggal tersebut keributan. Dari karena persoalan-persoalan
beberapa tuntutan itu kemudian pemerintah tidak ikut ambil di situ. Makanya kami meminta juga kalau bisa pengawas tenaga kerja ini dievaluasi. Pengawas tenaga kerja di provinsi sudah kita. UPT-nya belum ada juga. Kemudian dinas tenaga kerja Kabupaten Morowali itu kalau bisa jadi ganti saja Pak. Itu yang karena tidak mengambil peran aktif sebagai salah satu instansi dinas yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja. Kemudian pengawas tenaga kerja ini yang harus berperan mengawasi keberlangsungan sistem regulasi undang-undang yang ada di Morowali Utara itu tidak dilaksanakan semaksimal mungkin. Maka terjadilah pelanggaran normatif di bawah karena sistem pengawasannya lemah. Kami tidak ingin melihat persoalan ini sebenarnya terjadi di Morowali. Tapi apapun itu kan sudah terjadi. Kemudian kepolisian Polres Morowali ini melakukan penahanan kepada teman-teman pekerja atas indikasi menghasut provokator. Tapi secara pembuktian menurut kami tidak bisa dibuktikan secara konkret. Kedua, ada 18 orang yang ditahan, namun Polres Morowali hanya memunculkan 17 nama yang dirilis. Satu yang tidak ada dalam rilis. Berarti dalam hal ini menurut kami melihat bahwa Polres Morowali itu melakukan penahanan kepada teman-teman itu belum sesuai dengan secara administrasinya itu belum terpenuhi semua. Kenapa ada orang ditahan datanya tidak diketahui? Ibaratnya saya pelihara sapi tapi saya jumlah sapi saya ini saya tidak tahu misalnya. Laporan sapi ini saya kasih nama-nama, tapi nama-nama sapi saya ini saya tidak tahu, cuma jumlah besarnya saja. Sedangkan itu kan jumlah besarnya kan tidak tahu. Mengeluarkan rilis 17, sedangkan yang ditahan adalah 18. Nah ini yang kami sayangkan juga kepada Polres Morowali Utara. Nah kami minta kepada atasan, kami ingin ada penegakan hukum kepada oknum atau siapapun yang baik di instansi pemerintah yang memang kita anggap itu memang betul-betul melanggar hukum. Jangan sampai menurut kami hukum ini tajam ke bawah tapi tumpul di atas. Jadi kita tetap ingin melihat secara objektif ini masalah yang ada di Morowali Utara. Jangan sampai nanti ada pihak yang dirugikan dan banyak pihak yang diuntungkan. Kami ingin betul-betul ada penegakan hukum secara objektif. Jadi seperti itu. Mana sudah fasilitas? Lari fasilitas. Diganti. Ya, Fasilitator diganti. Silakan. bisa jadi fasilitas karena tidak sangat. Tapi kan Pak Deddy kayaknya sudah bisa soal sistem hubungan industri di sana. Dan penekanan ini yang perlu kita lihat sebagai harus lebih objektif, ini bisa diberikan. Iya, kalau saya justru misalnya mengevaluasi dan mengganti kadis tenaga kerja Kabupaten Morowali dan lain sebagainya itu terlalu kecil karena sesungguhnya sumber masalah ini ada di Jakarta. Nah, bagi saya PT BNI dan beberapa perusahaan atau industri lain yang ada di kawasan milik VDNI itu menerima perlakuan khusus sebagaimana sekarang itu karena memang kebijakan
negara yang pro investasi yang pertama, yang itu ditandai dengan beberapa instrumen turunan terkait dengan itu. Nah, misalnya PP nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri. Kemudian pemerintah memberi aneka kemudahan terutama insentif fiskal. Nah, peraturan Menteri Keuangan nomor 105 tentang pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan bagi perusahaan industri di kawasan industri dan perusahaan kawasan industri memberi stimulus pengurangan penghasilan. Kemudian beberapa termasuk pembebasan biaya masuk dan pajak pertambahan nilai impor nomor 98 2016 mencakup libur pajak atau tax holiday karena industri-industri yang berada dalam kawasan PT Virtu Nikel tergolong industri logam dasar hulu. Nah, lewat di atas karpet merah lah begitu yang saya mau katakan. Plus sesungguhnya bayangkan karena itu kemudian perusahaan ini diresmikan pertama kalinya oleh Presiden Jokowi, sekalipun lokasi pabriknya di Morolan Utara, lokasi tempat peresmiannya di Korosi, di Konawe sana, di wilayah FNDI. Nah, GNI ini kan masuk dalam kawasan FDNI. Nah, VDNI, GNI dan Obsidian itu anak perusahaan dari Jelong nikel industri yang ada di di Cina sana, yang memang kehadirannya dalam rangka mendukung inisiatif dan gagasan ambisius Presiden Tiongkok terkait dengan pengembangan kawasan industri di negara-negara tetangga yang yang dikenal dengan BRI itu ya. Nah, iya. Nah, olehnya saya kira bagaimana penegasan saya tadi itu, ini ada masalah di Jakarta. Nah, sebelum diresmikan oleh Jokowi, bahkan PT Antam sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang pertambangan menandatangani kesepakatan pendahuluan dengan GNI dan Al-Mistri yang berbasis di Singapura itu. Nah, untuk itu sekitar 6 Mei 2021 kalau tidak salah, menyusul kemudian Jokowi datang meresmikan yang hadir juga gubernur kita. Nah, saya kira makanya kemudian daerah ketika terjadi bentrok atas demo menuntut perusahaan menjalankan kewajibannya terhadap pekerja, respon Jokowi apa? Menginstruksikan ke Kapolri untuk menangkap dan memproses hukum pelaku penyebab kerusuhan. Nah, dari argumentasi yang ada sangat nampak sesuatu yang asimetris ya antara hal
hal yang dialami oleh masyarakat yang mestinya mereka suarakan di satu sisi, di sisi yang lain justru mereka seakan-akan membela dan menyalahkan rakyatnya sendiri. Nah, faktanya seperti itu, Mas. Nah, bagi saya Jakarta ini bahkan bagi saya ya, kalau hemat saya, mungkin begini, iya. tadi betul bahwa regulasi memang dibangun untuk membuat kartu merah dan investor ke Indonesia. Tapi yang karena kalau bicara soal tambang ini kan, misal di IMIP itu kan perjanjian 2G langsung SBY dengan Xi Jinping. Iya, sama ya. Kalau itu Masih kaitannya objeknya itu itu ya. sama sebenarnya sampai ke Konawe. Iya. Nah, karena Tiongkok ini kan salah satu negara yang memang negara terbesar penguasaan dalam hal ini nikel dan baja. Nah ini memperbesar dominasinya dan siarnya di Indonesia dan ini Sulawesi. Oh Indonesia Timur ini kan akan habis kalau kita lihat dari mulai Morodo Utara, Morowali terus sampai ke ini semua akan masuk sana. Nah yang menurut saya yang jadi soal pertama di mana soalnya? Pertama di pemerintah yang paling utama. Pertama tadi beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan karpet merah kemudahan terhadap investasi di Indonesia sampai teks amnesti segala juga pernah dilakukan. Semua kemudahan diberikan. Tapi satu bahwa pemerintah tidak menjamin bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Misal tadi sudah muncul, oke lah, Tiongkok tidak meratifikasi konvensi itu, tapi dia berada dalam hukum Republik Indonesia, bukan hukum Tiongkok. Iya. Dia harus tunduk terhadap hukum Indonesia kalau mau. Persoalannya justru dalam tanda kutip ada perlindungan justru diberikan oleh pemerintah. Kalau bicara lagi tadi instruksi dari Presiden, siapa yang harus ditangkap? Kalau dari cerita teman-teman tadi, asal muasalnya adalah pelanggaran ketenagakerjaan. Iya, ditangkap harus manajemen. Harusnya perusahaan. Kapolri ini juga harusnya melihatnya kan juga siapa sebenarnya sumber masalahnya. Kalau tidak ada masalah nggak mungkin ada. Betul, tidak mungkin teman-teman buruh kemudian melakukan protes, melakukan pemogokan karena sudah banyak pelanggaran. Jelas tadi pelanggarannya ada diskriminasi, kemudian ada juga justru perlindungan. Menurut saya ini luar biasa. Karena saya juga pernah ke IMIP untuk melihat dekat ya bagaimana sebenarnya kondisi IMIP. Itu luar biasa. Kita sebagai bangsa ini nggak punya harga diri. Ini harga diri bangsa. Tapi ketika kita nggak ada, saya sebenarnya tidak ada persoalan dengan tenaga kerja asing. Mereka juga tenaga kerja yang bekerja dimanapun, kita nggak ada konflik di situ. Tapi kemudian ketika ada diskriminasi, itulah yang kemudian ini bahaya. Ini bisa rasial. Kalau ini kan teriak rasial itu sudah kelihatan ya dengan seolah di pemerintahan ada konflik antara tenaga Indonesia dengan tenaga asing. Tapi ini kan tadi kehadiran pemerintah yang justru tidak melindungi kepentingan dari rakyatnya, sebaliknya sekarang dikorbankan dalam sudah banyak korban. Secara hak sudah dikorbankan, perlindungan dikorbankan, kemudian ketika ada masalah dikorbankan lagi. Saya kira di situ poinnya dan menurut saya memang pemerintah yang harus kita minta untuk beberapa pelanggaran ini perlu pemerintah ambil tanggung jawab. Kalau tadi tentang dinas apa ya, ini presiden yang harus bicara. Dan ini akan bisa meluas, sangat meluas. Kalau kita lihat dari situasinya seperti yang disampaikan Pak itu saling. Ini kan
kita menghadapi situasi di mana negara bersekutu dengan perusahaan, kemudian dimuluskan semuanya, sehingga orang pekerjaan di sana atau pola sistem kerja di sana sesuka hati, tidak ada yang ngawasi. Kalau saya mengatakan seperti ini, respon pemerintah pusat, daerah, dan terutamanya aparat penegak hukum itu merupakan hasil interaksi asimetris antara pemilik modal asal Tiongkok dengan pemerintah Indonesia. Nah, kemudian yang menyeratkan itu pemerintah dan aparat penegak hukum membuka atau dipaksa membuka batas-batas kedaulatan untuk tunduk pada modal tambang asal Tiongkok ini. Itu substansi yang Iya. paling mendasar. Ngeri. Apa yang bisa dilakukan dengan itu? Situasinya kan terang, sawah. Buleleng itu Bang sudah di take over pusat. Ini juga di take over pusat, saya sudah tidak sertifikasi bergerak ini Pak. Nah, kasus ini sudah pusat. Di take over semua karena mungkin dipandang terlalu, kenapa saya terlalu Karena kesana kalau di sini. Jadi kan gini, kita kan tetap negara membentuk sarana perwakilan di daerah kita kan. Kebetulan Pak Ketua ini yang membina ketua. Kita meminta ke ini Pak Ketua untuk membentuk TGPF, ya kan? Jadi silakanlah kalau pusat dengan polanya ya kan, kita TGPF. TGPF itu ya Pak ya, kita dalam 1-2 hari ini, kami sudah ada tambahan besok. Asli sampaikan dulu Pak ya. Karena saya masih masuk yang kuasa yang lain dan ini dia memberikan kuasa lagi kan, supaya sama Mas Budi puaskan DPP-nya kalian. Jadi TGPF ini Pak Ketua, ini akan menjadi starting up-nya kita. bikin saja Pak. Siap, oke. Berarti besok Ya, Pak banyak. kan, jadi kita mulai dengan TGPF. TGPF ini tugas ini yang litigasi. Yang litigasi ini kan yang sekarang urusan yang 18 kawan-kawan ini kan, kawan-kawan di Polres. Ini soal tim hukumnya namanya Front Advokat Rakyat Morowali. Pasti kalau sudah front itu membuka kan? Ya kan? Karena itu nanti dalam dakwaan kita Pak, tuntutan kita kan. Nah di sini ini banyak macam-macam. Ada LBH Bidi model LBH Sulteng, LBH Poso dengan KB LBH Morowali. Ini komite persiapannya LBH Morowali karena terlalu jauh sana, maka kita persiapkan. Ada banyak kawan-kawan lalu di Fakultas Hukum di sana, ya kan? Cuma harus diberdayakan kan, daerah kaya itu, ya kan, harus para advokatnya itu kan. Nah di TGPF ini harus SPN yang kan leading sama kontras. Nah leadingnya itu adalah dia koordinasinya ke Komdaham. Komdaham kalau kita di sini kan, Sulteng. Nah itu Bung siapa? Nah Bung di sini. Nah mulai besok kita bagaimana merapat tekniskan TGPF itu. Nah, kita nyebutnya di sini, ini Bung jangan cuma sendiri Bung, bangun aliansi terus. Kami mau mitigasi, misalnya sama serikat-serikat buruh yang lain, ya kan? Gitu-gitu, atau serikat tani yang ada di sana kan, hubungannya kan ada semua ini kan. Nah, nanti SPN lah dengan kontras yang mengkonsolidasikan. Nah, di Komdaham ini yang sudah dikeluarkan itu adalah penangguhan Surat jaminan. Surat jaminan terhadap yang ditahan. Atas permohonan penangguhannya Bang Agus, saya sebagai penjamin. Nah, saya sudah mohonkan dari advokat rakyat ini kan. Nah, ini kapan besok kita jam berapa rapat di sini untuk membahas struktur daripada kerja tim daripada TGPF. Agar Pak Ketua Komdaham tinggal leges dan kita kapan action ke sana. Kan itu hal yang berbeda kalau bapak-bapak dengan Komdaham dengan perwakilan pengacara mendatangi sana. Ini kan extraordinary ini kan ad hoc ini.
dibentuk Komnas HAM kan? Saya pikir seperti begitu mungkin Pak Ketua. Ya. Pak Ketua punya waktu besok? Besok pagi saya dengan teman-teman SPN. Oke, jam berapa? Ada Zoom ya. Zoom, oke. Kemudian siang dengan GNI. Ya kita sore lah. Sore ya? Sore. Oke, besok sore jam 4 ya. Oke. Untuk LBH Pak Amar yang di Front Advokat Rakyat Morowali, Pak Amar. Pak Amar dengan saya lah. Ahmad dan Agus. Ya kan? Sudah, dia kan sudah. Oke. Ya kalau tidak bisa tidak apa-apa. Jangan tetap hati ya. Oh, Ini punya kunci Pak. Jadi kita begini dulu kawan-kawan ya. Nah, di sini ada nama kawan-kawan yang Serikat Nasional Kaya Bumi, itu namanya GSBI. Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Kebetulan saya juga di situ sama-sama kawan-kawan ini. Cuma karena kalian yang di sana back case-nya, perkaranya kan, ya kita terpimpin oleh teman-teman di sana. Begitu juga. Saya kasih sama Puji begitu. Oke, besok kita ketemu lagi. Terima kasih. Oke.